Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Sungguh satu sukacita karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada pagi hari ini Selasa 21 Mei 2024. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian senantiasa saya jumpai ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama memulai segala kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya akan menguatkan kita dalam segala kegiatan kita saat ini. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah pemeliharaan Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari-Mu yang baru, dan kami semua akan memulai segala aktivitas kegiatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas setiap usaha dan pekerjaan yang sebentar lagi kami akan memulai semuanya itu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga melindungi kami dimanapun keberadaan kami, apapun yang menjadi tugas pekerjaan kami, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa memelihara seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatu kegiatan kami ya Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan kami dan menjadi pelita yang menerangi setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disiapkan bagi kita pada saat ini yang pertama terambil dari Yesaya 27 ayatnya yang ketiga. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Kemudian firman Tuhan yang kedua yang akan menjadi perenungan kita terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian dua bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dengan tema Tuhan selalu menjagamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hubungan antar umat Israel dan Tuhan itu seringkali digambarkan bagaikan kebun anggur dan pemiliknya. Artinya hubungan yang sangat erat antara Tuhan dan bangsa Israel. Tanaman anggur itu adalah salah satu tanaman yang membutuhkan perhatian khusus ketika kita akan merawat dan memeliharanya. Keterampilan khusus sangat diperlukan ketika kita akan memelihara dan merawat kebun anggur. Karena itulah petani yang memelihara anggur itu pasti mencurahkan perhatiannya dengan sepenuh hati ketika ia akan memelihara kebun anggurnya. Ada tiga hal yang menjadi perhatian Tuhan kepada umatnya. Yang pertama itu Tuhan selalu menjadi penjaga. Menjaga itu termasuk dalam hal yang mengamati, memelihara, dan juga mengambil tindakan-tindakan ketika ada satu hal yang dianggap membahayakan. Dalam contoh kebun anggur itu ketika dalam situasi di kebun itu ada hama-hama yang dapat merusak atau dapat menyerang tanaman anggur, ataupun juga melakukan tindakan daripada hal-hal atau dari orang-orang yang ingin merusak kebun anggur sendiri, yang tidak bertanggung jawab terhadap kebun anggur yang dipelihara itu. Tuhanlah penjaga hidup kita. Ia memperhatikan dan merawat kita ketika kita ada dalam kondisi sakit, ketika kita ada dalam pergumulan,
ataupun juga situasi-situasi yang seringkali kita tidak duga di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ada dalam kesedihan, Dialah yang menjadi kekuatan kita. Sentuhan kasih Tuhan itu dapat kita rasakan dalam berbagai bentuk dan dalam keberadaan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang senantiasa menjadi berkat dan penolong dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan selalu menjaga dan menyirami. Tanaman anggur itu harus disirami dengan baik dan teratur. Segala sesuatu itu harus memerlukan pengaturan yang baik. Jika terlalu basah, itu akan bisa menyebabkan akar anggur itu menjadi busuk dan juga pasti akan menimbulkan mati kepada pohon anggur yang kita pelihara. Kadar air itu harus senantiasa terjaga. Tuhan sangat peduli dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia memberikan kita kecukupan dan juga mengajarkan kita supaya kita senantiasa menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur dan juga berkecukupan, supaya kita tidak rusak atau ada hal-hal yang mengakibatkan diri kita rusak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu Tuhan siang dan malam Tuhan selalu menjaganya. Sebagai pemilik kebun anggur, Tuhan selalu waspada karena pencuri atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa saja mengganggu, merusak setiap waktu yang kita tidak tahu. Pencuri bisa saja sewaktu-waktu datang ketika kita tidak berjaga-jaga. Demikianlah penjagaan Tuhan terhadap hidup kita. Dia tidak tertidur, menjagai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika sedemikian besar kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, demikian besar perhatian Tuhan kepada umat-Nya, bagaimanakah seharusnya kita meresponi kasih Tuhan yang telah dicurahkan bagi kehidupan kita? Seperti ibaratnya petani anggur, itu pasti ia mengharapkan buah anggur yang ditanam itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Buah yang dipanen itu akan menjadi buah yang bermanfaat, buah yang manis, dan juga menjadi lebat buahnya. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan kita, marilah kita hidup menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi anak-anak yang mencerminkan kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengupayakan kehidupan kita dengan tutur kata, dengan tingkah laku yang baik, sehingga semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, untuk senantiasa menjadi saksi-saksi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menghasilkan buah yang baik itu batang anggur harus tetap melekat di dalam pokok anggurnya. Demikian juga sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus dapat menghasilkan buah dari perbuatan yang benar. Jika kita tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, demikianlah kita benar-benar kualitas kehidupan kita itu adalah benar-benar ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman-Mu yang boleh menguatkan kehidupan kami. Biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Seringkali kami merasa sebagai orang yang lemah Tuhan, ada begitu banyak gumul juang kami dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menopang kami, menguatkan kami, sehingga bersama dengan Tuhan
segala sesuatu perkara dapat kami tanggung atas penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar kami semua akan memulai segala kegiatan, segala pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk memulai segala pekerjaan kami, Tuhan yang melindungi menyertai kami dimanapun keberadaan kami. Sehingga setiap pekerjaan usaha kami Tuhan berkati. Sehingga dari semuanya itu Tuhan, berkat Tuhan senantiasa berkecukupan, berkelimpahan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk mengucap syukur atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berkarya sepanjang hari ini. Kiranya kita senantiasa selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Shalom.